Bab 045. Keduanya menuju mobil dengan supir yang sudah siap mengantar kemana keduanya pergi. Sepanjang jalan tidak lupa Aurel bercerita tentang setiap kegiatan yang dilakukannya di dalam kelas hingga perjalanan tidak terasa. 38. Dan sopir sudah memasuki gedung kantor Ariskop. Baru saja Zahra dan Aurel keluar dari mobil tiba-tiba seseorang berteriak. Zahra. Zahra yang merasa namanya dipanggil melihat ke asal suara, ternyata di sana ada Bu Lulu yang dicegah oleh security untuk mendekat. Sebentar ya sayang, ucap Zahra yang diangguki Aurel. Zahra berjalan menuju Bu Lulu, hingga suatu kejadian tidak terpikirkan terjadi. Bu Lulu malah langsung berlutut hingga Zahra mundur beberapa langkah ke belakang. Astagfirullahalazim Bu, jangan berlutut seperti ini, ucap Zahra lalu membantu Bu Lulu berdiri. Zahra, maafkan saya minta maaf kepada kamu, saya mohon Zahra katakan kepada Pak Amar untuk tidak memecat saya dari kantor ini. Saya sudah berusaha mencari pekerjaan lain tetapi saya selalu ditolak, saya mohon Zahra, ucap Bu Lulu memelas. Zahra yang tidak tahu jika Bu Lulu sudah dipecat dari kantor, kaget mendengarkan penuturan Bu Lulu. Untuk apa kamu datang ke kantor saya lagi? Belum juga Zahra berbicara suara seseorang yang terdengar dingin dan tak bersahabat membuat para security dan Bu Lulu menunduk takut. Ternyata yang datang adalah Amar dengan tangan Aurel yang digandengannya. Mas, panggil Zahra lalu memeluk satu tangan Amar karena melihat wajah Amar yang menakutkan. Kenapa kalian bisa membiarkan wanita ini masuk ke area kantor saya, marah Amar kepada para security. Pak, saya mohon biarkan saya kembali bekerja di perusahaan ini, saya siap melakukan apapun agar bisa kembali bekerja. Saya harus membiayai sekolah adik saya, ucap Bu Lulu dengan tangisannya. Lalu apa kamu sudah pikirkan sebelum menyakiti dan menghina istri saya? Tanya Amar. Kini Zahra tahu alasan Amar memberhentikan Bu Lulu. Dan Zahra seakan mengingat dirinya yang saat itu dipecat padahal harus membiayai orang tua dan adiknya. Sayang minta maaf Pak, saya mohon beri saya pekerjaan lagi, ucap kembali Bu Lulu. Mas, kasihan Bu Lulu, biarkan Bu Lulu kembali bekerja, insya Allah Zahra sudah memaafkannya, ucap Zahra. Tapi sayang. Mas, Zahra mohon, Zahra pernah merasakan bagaimana terpuruknya saat dipecat ketika Zahra harus membiayai kuliah yoga, ucap Zahra. Ayah, jangan malah-malah telus, nanti Umi takut kepada ayah, ucap Aurel yang sejak tadi diam saja. Baiklah, tapi ini karena permintaan kamu sayang, sekarang Bu Lulu akan kembali bekerja di Ariskop, ucap Amar. Bu Lulu langsung tersenyum mendengar ucapan Amar begitupun dengan Zahra. Tapi, dia akan bekerja di kantor cabang Ariskop, jadi siapkan semuanya karena saya ingin hari ini kamu berangkat ke kantor cabang sekarang juga, ucap Amar. Baik Pak, saya akan segera menyiapkan semuanya, Bu Zahra terima kasih karena sudah membantu saya. 39. Ucap Bu Lulu. Menemeluk Zahra. Sama-sama, semoga Bu Lulu betah di tempat kerja yang baru. Ucap Zahra membalas pelukan Bu Lulu. Amar semakin kagum dengan kebaikan hati istrinya, Amar menjadi semakin cinta dengan sosok perempuan yang kini menjadi Umi bagi putrinya. Amar berjanji akan melakukan apapun untuk istri tercintanya. 40. 1 minggu sebelum resepsi pernikahan Amar dan Zahra dilangsungkan, orang tua Zahra dan Yoga sudah berada di perjalanan menuju kediaman Aris.
Amar dan Zahra sengaja menjemput langsung keluarganya di bandara sementara Aurel yang tidak tahu jika hari ini kakek dan neneknya datang dari kampung malah ikut bersama dengan Stephen berbelanja. Assalamualaikum Pak, Bu, ucap Zahra dan Amar ketika mereka sudah bertemu di bandara. Amar dan Zahra mencium tangan Pak Gading dan Bu Imah lalu dilanjutkan Yoga mencium tangan kakak serta kakak iparnya. Waalaikumsalam Nak. Di mana si cantik? Bi Imah bertanya keberadaan Aurel. Aurel sedang pergi berbelanja bersama dengan Stephen Bu, jawab Amar. Mari Pak, Bu biar Amar yang bawa barangnya, ucap Amar. Tidak perlu Nak, biar Bapak saja, tolak Pak Gading. Di sepanjang jalan menuju kediaman Aris, mereka sibuk mengobrol sehingga perjalanan terasa menyenangkan. Bagaimana kuliah kamu Dek? Tanya Zahra yang duduk di samping kemudi. Alhamdulillah lancar Kak, jawab Yoga. Lalu bagaimana dengan perkebunan Pak? Bapak tidak bekerja terlalu keras kan mengurus perkebunan kopi. Kini Zahra beralih bertanya mengenai perkebunan kopi. Alhamdulillah Nak, sekarang Bapak hanya mengawasi para pekerja, Bapak tidak langsung turun tangan mengurus perkebunan. Para warga yang bekerja di perkebunan kopi kita sudah sangat senang, ucap Pak Gading. Alhamdulillah, ucap Zahra. Kini mobil yang membawa Amar sudah memasuki gerbang menjulang tinggi, Pak Gading, Bu Imah dan Yoga yang biasanya melihat rumah mewah hanya di televisi kini bisa melihat dan menginjakan kaki langsung di rumah mewah yang kebetulan adalah rumah milik keluarga dari suami putri mereka. Setelah mobil berhenti terlebih dahulu Amar berlari memutar untuk membuka pintu mobil untuk istrinya. Terima kasih Mas, ucap Zahra. Sama-sama sayang, ucap Amar. Yoga lebih dulu membuka pintu mobil sehingga kedua orang tuanya juga ikut turun, pandangan mereka tidak bisa lepas melihat sekeliling rumah mewah milik keluarga Aris. Ayo Pak Bu, Yoga silahkan masuk, ajak Amar ramah. Tas kami. Tanya Pak Gading karena tas mereka masih di dalam mobil. Nanti akan ada pelayan yang membawa tas Bapak dan Ibu, ucap Amar. Ayo Pak, Bu kita masuk. Zahra merangkul kedua orang tuanya memasuki rumah. Tak henti-hentinya mereka takjub saat kaki mereka. 41. Melangkah melewati pintu utama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, besan kami sudah menunggu dari tadi. Ayo silahkan masuk pasti kalian sangat lelah setelah melakukan perjalanan jauh, ucap Oma Santika. Memeluk Bu Imah, lalu Opa Aris menyalami Pak Gading dan Yoga. Terima kasih Bu, jawab Bu Imah sekenanya. Orang tua mana yang tak bersyukur jika putri mereka mendapatkan mertua yang baik hati dan kaya raya, apalagi mereka bisa melihat cinta Amar begitu besar kepada Zahra. Kini semua orang langsung menuju ruang keluarga, sementara para pelayan yang sejak tadi sudah diberitahukan akan kedatangan orang tua dari Zahra, sudah membuat beberapa cemilan dan kue untuk menyambut Bu Imah, Pak Gading dan Yoga. Bi tolong ambilkan barang-barang mereka di mobil, interupsi Oma Santika. Baik Nyonya, dua pelayan keluar dari rumah. Ayo silahkan duduk. Pasti Aurel akan senang jika datang kalian sudah ada di sini, ucap Oma Santika. Iya Pak, Bu kami juga sudah sangat rindu dengan si cantik ucap Bu Imah. Kini di ruang keluarga dihiasi dengan obrolan-obrolan ringan, hingga para pelayan datang membawa minuman dan aneka kue. Para pelayan yang ditugaskan untuk mengambil barang-barang di mobil. Bawa barang-barang mereka ke kamar tamu yang sudah disiapkan, ucap Oma Santika. Baik Nyonya, ucap pelayan. Mereka kembali mengobrol hingga suara anak kecil yang terdengar sangat ceria masuk ke dalam rumah.
Assalamualaikum, Aurel yang cantik sudah pulang, ucap Aurel. Waalaikumsalam. Aurel belum menyadari tamu yang datang. Aurel berjalan di depan sementara Stephen mengikutinya dari belakang sambil membawa beberapa paper bag. Aurel yang masuk ke ruang keluarga di mana semua orang berada, kaget karena di sana sudah ada kakek dan neneknya. Kakak, nenek, teriak Aurel lalu berlari memeluk Bu Imah dan Pak Gading secara bergantian. Aurel Lindu, kenapa tidak bilang mau datang hari ini? Aurel pasti akan jemput kakek dan nenek, ucap Aurel cerewet. Aurel tidak rindu dengan Om Yoga? Tanya Yoga. Aurel langsung menuju tempat di mana Yoga duduk dan memeluknya. Aurel juga rindu Om, ucap Aurel. Si cantik dari mana? Tanya Pak Gading. Aurel diajak Om Stef belanja, banyak, ucap Aurel senang. Terus belanjaannya di mana nak? Tanya Zahra. Bersamaan dengan pertanyaan Zahra, Stephen datang dengan paper bag di tangannya. 42. Tuh, tunjuk Aurel. Itu semua belanjaan kamu sayang. Heran Zahra. Bisa-bisa tabungan Stephen habis karena Aurel, tetapi Aurel menggeleng membuat Zahra bisa bernafas lega. No, Umi pesan Aurel halus belajar hemat dan beli yang pelu saja, ucap Aurel. Masya Allah pintar sekali putri Umi, sini sayang, ajak Zahra. Sehingga Aurel langsung berlari dan duduk di pangkuan Zahra sementara Stephen terlebih dahulu menyapa keluarga Zahra kemudian ikut duduk. Lalu kenapa barang yang dibeli banyak? Atau kamu sengaja ajak Aurel buat nemenin kamu belanja? Selidik Amar. Cek, ngapain juga ngajak bocah buat belanja kebutuhan sendiri? Kayak nggak ada yang bisa diajak aja, ucap Stephen sewot. Emang nggak ada lokan jomblo akut, ucap Amar mengejek sehingga Zahra melihat ke arah Amar. Maaf sayang, bisik Amar di telinga Zahra. Terus itu punya siapa kalau bukan punya kamu ataupun Aurel? Heran Oma Santika. Punya kalian semua, Aurel katanya mau traktir orang rumah pakai uang aku aunty, ucap Stephen. Astagfirullah nak, kenapa Aurel tidak membeli untuk Aurel sendiri saja? Tanya Zahra. Aurel beli satu mainan Umi, tapi kata Om Stef tadi suruh beli telus kalena Aurel ingat pesan Umi agal beli satu balang saja jadi Aurel belikan saja untuk orang rumah. Jadi Aurel tetap ikuti pesan Umi tapi Aurel juga ikutin maunya Om Stef untuk telus belanja, ucap Aurel. Nah kan, dengar sendiri itu bukan salah Aurel, jadi ikhlasin aja uangnya siapa tahu nanti dapat bonus lagi, ucap Amar. Aurel merosotkan badan dan kembali berjalan menuju Stephen. Aurel mengambil satu persatu paper bag dan memberikannya. Ini untuk Oma dan Opa. Terima kasih sayang, ucap Oma Santika menerima paper bag pemberian Aurel. Ini untuk Ayah dan Umi. Terima kasih sayang, ucap Zahra menghadiahi satu kecupan di kening Aurel. Ini untuk kakek dan nenek, ucap Aurel. Terima kasih cantik. Telus untuk Om Yoga, Aurel tahu. Aurel mengambil salah satu paper bag yang dari tadi dipegang oleh Stephen. Om, Aurel minta satu bajunya. Tidak boleh ini itu baju kapal masa salah satu diberikan kepada sama-sama cowok, ucap Stephen. Semua orang merasa curiga dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Stephen. Awalnya mereka menyimpan paper bag pemberian Aurel tanpa berniat membukanya. 43. Segera mereka membuka paper bag masing-masing, berapa kagetnya mereka karena ternyata isi dari paper bag adalah baju couple.
Oma Santika dan Opa Aris mendapatkan baju dengan tulisan sayang Opa dan sayang Oma. Paperback milik Amar dan Zahra berisi 3 baju dengan 1 baju ukuran kecil dengan tulisan sayang Ayah Umi, lalu 1 kaos lengan pendek dan lengan panjang dengan tulisan sayang anak. Tidak jauh berbeda Pak Gading juga mendapat baju bertuliskan sayang kakek dan sayang nenek. Bagaimana cantik! Di sana Aurel disuruh pilih tulisan jadi Aurel suruh nulis itu aja, ucap Aurel enteng. Stephen, kenapa kamu malah ngajak Aurel ke toko baju couple, ucap Amar. Kayak nggak tahu putri kamu aja Mar, bahkan saat Aurel aku paksa pulang dia malah nangis jadi aku turutin aja maunya dia, ucap Stephen. Kalian masih bagus dibelikan baju untuk pasangan masing-masing sedangkan aku katanya Aurel harus menunggu sampai ketemu jodoh baru bisa pakai baju couple tersebut, lanjut Stephen. Semua orang hanya bisa tertawa dengan ulah Aurel yang di luar nalar, bahkan sampai memikirkan orang lain dengan membelikan baju couple. 44. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Sejak sore tadi keluarga Aris sudah berada di hotel tempat dilaksanakannya resepsi pernikahan Amar dan Zahra. Keluarga Danish juga telah tiba bahkan sekarang Aurel sudah berada di kamar bersama dengan Nisa. Zahra yang sudah cantik dengan gaun pernikahan dikenakannya, sejak tadi Amar tidak pernah meninggalkan Zahra pada saat para mua melakukan tugasnya untuk merias Nyonya Amar. Mas, panggil Zahra. Iya sayang, ada apa? Apa kamu perlu sesuatu? Tanya Amar. Zahra cuma ingin pastikan apa putri kita sudah mengganti pakaiannya, ucap Zahra yang sejak tadi tidak melihat keberadaan Aurel. Kamu tenang aja sayang, hari ini kamu adalah ratunya jadi, jangan memikirkan hal lain, soal putri kita ada mama yang akan mengurusnya. Palingan sebentar lagi dia juga muncul ke sini, ucap Amar. Make up-nya sudah selesai, ucap Mua. Terima kasih Mbak, ucap Zahra. Sama-sama Mbak, kalau begitu saya permisi. Sejak tadi Mua yang merias Zahra merasa ketar-ketir karena diawasi oleh Amar, jangan sampai cara kerjanya tidak memuaskan. Apalagi Zahra sudah sangat cantik jangan sampai hasilnya membuat Amar kurang puas. Saya permisi Tuan, ucap Mua yang hanya dijawab anggukan oleh Amar. Ketika pintu kamar mereka sudah tertutup Amar mulai mendekati Zahra dan memeluknya. Sayang, kamu sangat cantik, Mas tidak rela orang lain melihat kecantikan kamu, ucap Amar manja. Ini kan hanya riasan tipis, memang Muanya yang profesional sehingga bisa membuat Zahra terlihat cantik Mas, ucap Zahra. Kamu memang sudah sangat cantik walaupun tanpa riasan sayang, ucap Amar memeluk Zahra. Mas, sudah lebih baik kamu ganti baju sekarang, acara akan segera dimulai loh, ucap Zahra. Amar tidak mendengarkan permintaan Zahra malah semakin memeluk erat Zahra hingga suara ketokan pintu terdengar. Cek, siapa sih yang berani-beraninya ganggu, gerutu Amar membuat Zahra tersenyum. Amar berjalan dan membuka pintu, ternyata yang datang adalah 2 princess, siapa lagi kalau bukan Aurel dan Nisa. Dan di belakang mereka ternyata ada Oma Santika. Aurel dan Nisa langsung berlari melewati Amar begitu saja untuk menemui Zahra sementara Oma Santika berkacak pinggang melihat putranya belum mengganti pakaian. Kamu mau tetap berpenampilan seperti itu? Tamu undangan sudah datang, cepat ganti pakaian atau biarin saja menantu Mama menyambut tamu sendiri, ucap Oma Santika. Karena tidak biasanya Amar terlihat bermalas-malasan. Sayang kamu cantik banget, puji Oma Santika ketika melihat menantunya. 45. Terima kasih Ma, ucap Zahra sekenanya.
Cucu-cucu Oma ayo kita ke tempat acara, ajak Oma Santika namun dijawab gelengan oleh keduanya. No, Oma Aurel dan Kak Nisa mau tunggu ayah dan Umi, ucap Aurel. Baiklah, kalau begitu Oma duluan, dan kamu Mar, segera ganti baju, ucap Oma Santika ketika melewati Amar. Aurel terkekeh geli kala melihat ayahnya dimarahi oleh sang Oma. Sementara Amar langsung masuk ke kamar mandi untuk mengganti pakaian karena Zahra sudah memberikan kode. Jika seperti itu Amar tidak akan punya nyali. Kalian sangat cantik, puji Zahra kepada Aurel dan Nisa. Terima kasih Umi, tapi Uminya Aurel lebih cantik, benarkan Kak Nisa? Tanya Aurel meminta dukungan. Benar, Aunty sangat cantik. Nanti kalau besar Nisa mau pakai hijab seperti Aunty dan Umi, ucap Nisa antusias.